Pemerintahan Jokowi dan JK akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, jumlah lapangan kerja yang jauh dari kebutuhan, inflasi, serta ekonomi biaya tinggi seolah menjadi lingkaran setan ekonomi yang tidak ada ujungnya. Kita lihat datanya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, per Maret 2014, lebih dari 28 juta orang atau setara dengan 11,25% dari total penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Indikator yang digunakan oleh BPS adalah kemampuan membeli masyarakat sekitar hanya Rp10.000 per hari. Indikator ini dinilai oleh sejumlah ekonom sudah tidak rasional, mengingat inflasi atau harga-harga barang kebutuhan yang terus naik. Jika menggunakan indikator lain yakni yang digunakan oleh Bank Dunia dengan kemampuan membeli masyarakat $2 Amerika Serikat per hari, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat lagi. Bahkan hingga 4 kali lipat atau hampir dari separuh penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Di perkotaan angkanya hampir 11 juta orang, sementara di pedesaan lebih banyak lagi yaitu hampir 18 juta orang. Selain inflasi, faktor lain penyebab tingginya kemiskinan di Indonesia adalah pengangguran. Data BPS per Februari 2014 menyebut angka pengangguran mencapai lebih dari 7 juta orang. Ini adalah jumlah pengangguran terbuka atau orang yang betul-betul tidak punya pekerjaan. Nah, angka jumlah pengangguran bisa berlipat ganda jika jumlah pengangguran terselubung atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu ditambahkan di sini. Jumlahnya mencapai 20 juta orang. Ini juga bisa menjadi indikator bahwa penduduk Indonesia sebetulnya banyak yang sangat rentan masuk ke dalam garis kemiskinan jika terjadi gejolak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mestinya membuka banyak lapangan kerja, mengangkat penduduk dari garis kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Tapi nyatanya, meski pertumbuhan ekonomi tercatat selalu positif, belum memberi dampak positif kepada rakyat. Sejak awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua atau pemerintahan Jilid 2 SBY, kesenjangan ekonomi justru semakin meningkat. Dari 0,37 pada tahun 2009 menjadi 0,413 pada tahun 2013. Kebijakan ekonomi makro yang prudence dengan harapan akan memberi efek menetes ke bawah gagal. Akhirnya banyak rakyat yang bersandar pada kinerja swasta. Namun ini pun tidak berjalan mulus. High cost economy atau ekonomi biaya tinggi menjadi kekesalan pihak swasta yang belum juga terpecahkan hingga kini. Untuk berinvestasi, masyarakat harus berhadapan dengan pungli atau pungutan liar yang terjadi di mana-mana. Ekonomi biaya tinggi bahkan telah dimulai sejak proses perizinan. Tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah serta birokrasi yang berbelit-belit memperlambat proses mulai usaha. Tidak heran, survei Doing Business menempatkan Indonesia di peringkat 129 pada tahun 2012. Nah, masalah infrastruktur pemirsa juga menjadi kendala lain karena berpengaruh pada biaya logistik, kemacetan dan jauhnya pabrik dari pasar, serta waktu bongkar muat kapal atau dwelling time yang lama menyebabkan harga barang menjadi mahal. Sebagai perbandingan, di Singapura waktu bongkar muat kapal atau dwelling time hanya 1 hari, sementara di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 6 hari. Ujungnya, barang menjadi mahal dan menurunkan daya saing produk nasional.